Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membahas perkembangan bahasa lisan dengan menyimak di kelas tinggi. Di sini saya akan membahas tentang hakikat dan tujuan menyimak. Tetapi sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian menyimak terlebih dahulu. Menyimak, mendengarkan itu mempunyai arti yang berbeda. Mendengar belum tentu mendengarkan, sedangkan menyimak itu mempunyai arti yang cukup dalam dibandingkan dengan mendengar dan mendengarkan. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan dan dibaca oleh orang, dan meninjau atau memeriksa, mempelajari dengan teliti. Menurut buku Purwadarminta, menyimak adalah proses mendengar dan memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan dan dibaca oleh orang. Mendengar itu jelas berbeda dengan menyimak. Menyimak adalah proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar itu adalah proses kegiatan menerima bunyi dari luar tanpa memaknai apa isi yang terkandung di dalamnya. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah suatu proses mendengarkan dan memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan dan dibaca oleh orang, serta memahami isi kandungan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan menyimak. Dalam konteks berbahasa, setiap keterampilan itu mempunyai hakikat dan tujuannya. Begitupun dengan keterampilan menyimak atau mendengarkan ini mempunyai hakikat dan tujuannya. Apa hakikat dari keterampilan menyimak ini? Hakikat menyimak dan mendengarkan ini bisa diartikan sebagai usaha memahami, menganalisis, dan mengevaluasi apa yang sudah didengarnya. Maka dari itu, orang yang fokus mendengarkan akan terlihat berbeda dengan orang yang hanya mendengar saja. Kemudian, apa tujuan dari menyimak atau mendengarkan ini? Nah, Tarigan dalam bukunya menjelaskan tentang tujuan menyimak atau mendengarkan, yaitu yang pertama, memperoleh pengetahuan secara langsung atau melalui radio atau juga melalui televisi. Yang kedua, menikmati keindahan audio yang didengarkan atau dipagelarkan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil dengaran. Terakhir, yang keempat, mengapresiasi bahan dengaran agar dapat menikmati dan menghargainya. Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan menyimak ini, maka diperlukan untuk memfokuskan dirinya terhadap materi atau apa yang sedang didengarkannya, dan menghindari segala macam gangguan yang datang ketika proses mendengar atau menyimak sedang berlangsung, karena hal ini dapat mempengaruhi kesimpulan atau hasil akhir yang nanti akan diambil. Teman-teman, jadi tolong simak video ini sampai habis ya, agar nanti dapat mengambil kesimpulan di akhir dengan baik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Anggun. Di sini saya akan sedikit memberitahu kalian mengenai peran dan proses menyimak. Yang pertama ada peran menyimak. Ternyata menyimak memiliki peran yang penting loh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai sumber informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang dapat kalian ambil dari orang lain dan dapat kalian manfaatkan dalam kehidupan. Lalu ada juga menurut Astiawati dalam bukunya yang berjudul Hakikat Menyimak, menyimak memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada dasar belajar bahasa. Yang kedua, penunjang keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga, ada pelancar komunikasi lisan. Dan yang keempat, ada penambah informasi atau pengetahuan. Yang selanjutnya ada proses menyimak. Dalam menyimak juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, ada tahap mendengar. Pada tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara dalam ujaran pembicaraannya. Jadi kita berada pada tahap hearing. Lalu yang kedua, kita berada pada tahap memahami. Setelah kita mendengar, pasti ada keinginan kita untuk mengerti atau memahami apa isi dari pembicaraan tersebut. Maka dari itu kita berada pada tahap understanding. Yang ketiga, ada tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti belum puas jika hanya mendengar dan memahami apa isi pembicaraan itu.
Jadi dengan demikian penyimak sudah berada pada tahap interpreting. Lalu yang keempat ada tahap mengevaluasi. Setelah memahami atau menginterpretasikan sebuah pembahasan, penyimak mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan pembicaraan tersebut. Maka dari itu, penyimak sudah berada pada tahap evaluating. Selanjutnya ada tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses menyimak. Penyimak menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Menurut Hermawan, faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak ada 7. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik yaitu keefektifan dan keaktifan dalam menyimak tergantung pada kondisi fisik, karena faktor fisik merupakan faktor utama bagi penyimak. Yang kedua yaitu faktor psikologis, yaitu faktor yang melibatkan sifat-sifat dan sikap-sikap pribadi atau yang mempengaruhi dalam kegiatan menyimak. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sikap mempengaruhi minat menyimak, yaitu jika kita mempunyai minat terhadap suatu dan saat menyimak membahas tentang minat yang kita gemari, maka kita akan merasa senang untuk menyimaknya, misalnya hobi atau minat terhadap sesuatu. Yang keempat yaitu faktor sikap. Pembicara harus memahami sikap penyimak agar penyimak bisa untuk menarik minat perhatian penyimak. Kemudian yang kelima yaitu faktor motivasi, yaitu memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan suatu, terutama menyimak. Yang keenam yaitu faktor jenis kelamin. Pria yaitu aktif, keras, dan rasional. Kalau yang wanita yaitu pasif, simpatik, sensitif. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan, yaitu fisik dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi gangguan menyimak pada anak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu penyebab dari gangguan menyimak pada anak. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, akibat kebiasaan buruk dari orang tua atau guru, seperti tidak ada interaksi yang aktif dari orang tua, antara orang tua dengan anak atau guru dengan siswa. Yang kedua yakni kekurangan yang berasal dari fisiknya yang timbul sejak masih di dalam kandungan. Nah, di sini saya akan membagikan cara menanggulangi gangguan menyimak berdasarkan penyebab yang pertama. Nah, untuk cara penanggulangan yang pertama yakni memberikan intonasi pada simakan yang akan disampaikan secara menarik hingga menimbulkan rasa penasaran kepada siswa atau anak. Yang kedua yakni membuat media semenarik mungkin atas simakan yang akan kita bawa. Yang ketiga yakni menggunakan kata yang sesuai dengan umur anak. Anak SD sesuaikan bahasanya bahasa SD, anak TK bahasa TK, anak SMP bahasa SMP, dan seterusnya. Selanjutnya yakni menghindari penjelasan yang sulit dan monoton. Nah, itu penyebab dari yang pertama tadi gitu. Yang ketiga tadi. Selanjutnya yang kelima yakni pendekatan secara emosional yang membuat siswa gampang untuk kita rangkul untuk siswa atau anak fokus terhadap simakan yang kita bawakan. Dan yang terakhir yakni memberikan tugas sebelum proses penyimakan agar memberikan persiapan terlebih dahulu kepada siswa, khususnya siswa kelas rendah ini. Dan untuk cara menanggulangi gangguan menyimak pada penyebab yang kedua, mungkin bisa disesuaikan membuat media yang sesuai dengan kekurangan anak yang bersangkutan gitu. Sekian penjelasan dari saya.
rancangan model pembelajaran menyimak. Sebelumnya di sini kami menggunakan kerangka rancangan model pembelajaran kuantum yang terdiri dari tumbuhkan, alami, mendemonstrasikan, ulangi, dan juga rayakan. Untuk tahap tumbuhkan sendiri yaitu tahap yang memungkinkan agar guru dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar pada siswa. Yang kedua yaitu tahap alami. Tahap ini memungkinkan siswa untuk terlibat dan mengalami secara langsung pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan prinsip belajar mengajar yang dikemukakan oleh Resmini, yaitu pembelajaran berpusat pada anak sebagai pembangun pengetahuan. Yang ketiga, tahap mendemonstrasikan. Di sini dimaksudkan agar siswa percaya diri dengan pengetahuan yang mereka miliki, agar juga siswa tidak merasa takut salah karena salah merupakan proses biasa dan juga alami. Yang keempat, tahap ulangi adalah wadah untuk mengkonfirmasi pengetahuan siswa. Selain itu juga digunakan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan pemahaman siswa. Menurut teori behaviorisme, manusia adalah organisme yang dapat memberikan respon baik karena adanya stimulus atau rangsangan yang nampak atau tidak. Yang terakhir ada tahap rayakan, adalah saat dimana siswa dan guru merayakan keberhasilan mereka dalam belajar. Ini juga didasari oleh teori behaviorisme tentang penguatan. Menurut Juanda, penguatan adalah balikan dari guru yang dinyatakan dengan bentuk persetujuan, pujian, dan penguatan verbal non-verbal lainnya.